Pada tahun 1337 Masehi, Kerajaan Bali dikenal dengan sebutan Kerajaan Baliaga. Pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di Bedahulu. Karena itu, Kerajaan Baliaga sering disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Raja terakhir Kerajaan Baliaga bernama Sri Kesari Ratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Sang raja tidak takut dengan cerita kehebatan Majapahit karena mereka sendiri memiliki bala tentara yang militan. Belum lagi Patih Kebo Iwa yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Sosok inilah yang bisa menggetarkan nyali Mahapatih Gajah Mada. Disebutkan bahwa Patih Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kebo Iwa yang tinggal di belah batuh itu. Patih Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya saat dia menaklukkan sejumlah kerajaan di Nusantara bahkan di luar Nusantara. Tidak seperti biasanya, Gajah Mada merasa enteng saat berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat, bahkan memiliki peralatan perang lebih lengkap. Namun, saat menghadapi Kerajaan Baliaga, ada rasa takut dalam diri Gajah Mada. Namun, karena semua sudah mengucapkan sumpah pelapa, penaklukan terhadap Kerajaan Baliaga harus dilakukan. Apapun tantangannya, suatu hari, semua pembesar Kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan penaklukan Kerajaan Baliaga. Gajah Mada yang ikut dalam rapat tersebut sempat menyampaikan ungkapannya terkait kehebatan Kerajaan Baliaga. Gajah Mada juga menyampaikan informasi terkait kesaktian Kebo Iwa, salah satu pentolan penggawa Kerajaan Baliaga. Dalam rapat itu, Gajah Mada menyampaikan bahwa selama Kebo Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menaklukkan Kerajaan Bali secara terbuka. Maka dalam rapat itu diaturlah siasat bagaimana menaklukkan Kerajaan Baliaga. Diputuskan dalam rapat bahwa untuk menaklukkan Baliaga, Kebo Iwa harus dipancing keluar dari Bali dan dihilangkan nyawanya. Tetapi bagaimana caranya? Ratu Majapahit Putri Tribuana Tunggaldewi lalu bersiasat dengan mengirim surat kepada Raja Baliaga yang isinya seakan-akan Ratu Majapahit menginginkan persahabatan dengan Raja Baliaga. Akhirnya, kesepakatan untuk siasat segera dijalankan. Yang membawa surat tersebut adalah Patih Gajah Mada dan rombongan terbatas. Kedatangan mereka juga strategi untuk memata-matai kekuatan prajurit Kerajaan Baliaga. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar, naik dari pelabuhan Pantai Bubat, menelusuri pantai Kerajaan Pejarakan, terus ke pelabuhan Purencak, sampai ke tepi pantai Jemberana. Dari sana, rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai Gumicik, lalu terus melalui perjalanan darat. Saat perahu mereka berlabuh, tersiarlah kabar hingga ke telinga Ki Pasung Grigis, mangku bumi Kerajaan Baliaga yang tinggal di Tengkulak. Ia pun langsung mempersiapkan diri dan anak buahnya untuk bertempur. Tetapi, saat bertemu Gajah Mada dan rombongannya, Gajah Mada mengutarakan sembah ampun kepadanya. Maafkan atas kedatangan hamba tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Hamba adalah utusan Kerajaan Majapahit bernama Patih Gajah Mada. Kedatangan hamba atas kehendak Ratu Tribuana Tunggadewi untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Baliaga, ucap Gajah Mada. Mendengar penjelasan Patih Gajah Mada, Ki Pasung Grigis meyakini bahwa kedatangan Gajah Mada ke Bali tidak berniat buruk. Apalagi Gajah Mada tidak membawa perlengkapan perang sebagaimana lazimnya angkatan perang. Ki Pasung Grigis menyambut tamunya dengan sopan.
Apalagi Ki Pasunggerigis juga sering mendengar kemasyhuran nama Patih Gajah Mada di Majapahit. Lalu Ki Pasunggerigis berkata, "Baik Patih Mada, kami antar menghadap Sri Baginda Raja. Tetapi alangkah baiknya jika Patih Mada beserta rombongan beristirahat sejenak." Ki Pasunggerigis selanjutnya mengantarkan rombongan mengarah ke kediaman Kebo Iwa. Ki Pasunggerigis langsung menuju ke pusat kerajaan Baliaga untuk memberitahukan perihal kedatangan Gajah Mada pada Raja Baliaga. Ki Pasunggerigis melaporkan kedatangan Patih Mada sebagai utusan Ratu Majapahit kepada Raja Baliaga. Mendengar penjelasan secara terperinci, maka Maharaja Sri Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada Ki Pasunggerigis untuk mengantarkan tamunya ke Bedaul, pusat pemerintahan kerajaan Baliaga. Berangkatlah Ki Pasunggerigis untuk membawa rombongan Gajah Mada menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Setibanya di hadapan raja, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk. Mereka berjalan membungkuk, tanda penghormatan. Melihat itu, maka Raja Bali pun menghormatinya. Gajah Mada dipanggil untuk mendekat. "Hai Patih Mada, kemarilah mendekat padaku. Berita apa yang kau bawa untukku? Ceritakanlah, jangan engkau merasa sungkan," perintah Raja Bali Aga. Patih Mada pun mengaturkan sembah kepada Sri Baginda Raja Bali. "Ampun Paduka Tuanku, hamba datang diutus oleh Paduka Tuanku Putri Ratu Majapahit untuk menghadap Tuanku Raja, mempersembahkan sepucuk surat. Hamba mohon ampun jikalau hamba membuat kekeliruan dalam tata cara menghadap Sri Baginda Raja Agung. Inilah surat beliau, mohon Paduka Raja menerimanya," kata Gajah Mada merenah. Raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya. Isi surat tersebut konon ada 3 poin penting. Pertama, Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. Kedua, Majapahit memohon hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. Ketiga, Majapahit mohon kesediaannya agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa untuk dinikahkan dengan seorang putri yang terkenal kecantikannya di tanah Jawa. Melihat isi surat itu, maka tak ada prasangka buruk. Raja Baliaga menerima semua permintaan dari kerajaan Majapahit. Saat itu, semua bergembira mengetahui isi dari surat tersebut. Untuk merayakan kegembiraan itu, Raja Baliaga mengadakan pesta penyambutan sebagai penghormatan terhadap Patih Gajah Mada beserta rombongannya. Dalam kesempatan tersebut, Raja Baliaga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa, menerima hadiah dari kerajaan Majapahit. Keesokan harinya, berangkatlah Kebo Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Saat itu, Kebo Iwa berangkat dengan perahu pemberian Gajah Mada yang ternyata sudah dirancang khusus, yaitu mudah bocor. Harapannya, di tengah samudera perahu tersebut tenggelam. Benar saja, perahu yang ditumpangi Kebo Iwa bocor dan tenggelam di tengah samudera. Dasar manusia sakti. Saat itu, Kebo Iwa meloncat dan berenang seperti ikan hiu hingga sampai ke Pulau Jawa. Saat melihat kejadian itu, Gajah Mada semakin takut akan kehebatan Kebo Iwa. Sesampainya di Pulau Jawa, Mahapatih Gajah Mada mengajak Kebo Iwa berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Gajah Mada terus putar otak cara menyingkirkan Kebo Iwa tanpa angkat senjata dan pertumpahan darah. Sebab, jika harus bertarung melawan Kebo Iwa, Gajah Mada dan rombongannya merasa tidak kuat. Nah, Gajah Mada gunakan siasat ini kepada Kebo Iwa.
Gajah Mada menyampaikan bahwa sesuai dengan tradisi tanah Jawa, sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus memberi emas kawin kepada mempelai wanita, sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Mempelai wanita, kata Patih Mada, ingin juga diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Majapahit. Memang, sampai di Jawa, Kebo Iwo dipertemukan dengan seorang putri cantik. Sang putri pun memberikan syarat agar Kebo Iwo membuatkan dirinya sebuah sumur. Tanpa curiga, Kebo Iwo menyanggupi persyaratan tersebut. Maka, mulailah dengan cekatan Kebo Iwo menggali sumur. Namun, ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwo yang ketika itu masih berada di dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwo terkubur. Tetapi, lagi-lagi berkat kesaktiannya, Kebo Iwo tidak mati. Dia bahkan mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebo Iwo menyadari niat busuk Gajah Mada. Ia pun sangat marah dengan kelicikan Gajah Mada dan langsung mencari Patih Gajah Mada. Berhubung rasa malu untuk kembali ke Bali, maka Kebo Iwo berkata, "Kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan saya halangi, dan saya akan memberikan rahasia kematian saya," kata Kebo Iwo. Diam-diam Kebo Iwo mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu, dalam pertempuran yang sudah lama sekali tersebut, Kebo Iwo memberitahukan kelemahannya kepada Gajah Mada. Namun, Kebo Iwo juga sempat bersumpah, "Kematian saya terjadi jika saya dikubur dengan bubuk kapur. Tetapi karena Anda secara licik telah menipu saya, maka kelak negeri Nusantara, bentukan Anda akan diperintah dan dijajah oleh orang-orang berkulit putih, berhidung mancung, berambut pirang. Roh saya akan menyatu dengan orang-orang kulit putih tersebut sehingga saya merasa puas," kata Kebo Iwo. Gajah Mada yang sudah mengetahui kelemahan Kebo Iwo seketika itu langsung menyerang. Di antara pasukan Majapahit ada yang menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kebo Iwo agar bisa mati. Benar saja, Kebo Iwo pun langsung meninggal. Sejak kematian Kebo Iwo, maka dimulailah penaklukan kerajaan Bali Age oleh Majapahit, yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada beserta para Arya dari Majapahit, seperti Aditya Warman dan yang lainnya. Dalam invasi tersebut, Raja Bali tewas terbunuh di dalam pertempuran dahsyat melawan Gajah Mada. Begitu pula putra mahkota yang masih kecil ikut tewas di tangan Gajah Mada, sehingga tidak ada pewaris tahta kerajaan Bali. Akan tetapi, perlawanan rakyat Bali susah dihentikan karena semua rakyat Bali yang laki-laki mendaftar sebagai tentara untuk melawan Majapahit. Untuk mengakhiri perlawanan musuh, Gajah Mada kembali bersiasat. Majapahit lantas meminta berunding dengan Ki Pasungrigis sebagai pimpinan. Dalam perundingan tersebut, Ki Pasungrigis ditangkap dan dijadikan sandera, kemudian dibawa ke Majapahit. Dengan itu, pupus sudah perlawanan kerajaan Bali. Majapahit berhasil menyatukan Nusantara. Namun, sumpah serapah Kebo Iwo terwujud ketika Nusantara kemudian dijajah oleh bangsa Eropa, Portugis, Inggris, dan Belanda. Demikianlah kisah kutukan Kebo Iwo kepada Gajah Mada dan Nusantara. Arianto, Trisula Bali.